Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita menjawab pertanyaan yang sulit dari bagian Alkitab. Kali ini ada pertanyaan yang masuk tentang dosa menghujat Roh Kudus. Yuk kita baca dulu dari firman Tuhan, Markus pasal 3, ayatnya yang ke-28 hingga 30. Saya bacakan ya dengan cepat. Aku berkata padamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan Yosua kerasukan roh jahat. Haleluya. Banyak yang bertanya, ini dosa apa Pak yang tidak diampuni? Rupa-rupanya kalau kita baca satu perikopnya, ini lagi bahwa Yosua itu disamakan memakai kuasa Beelzebul. Kuasa setan, dan yang menyatakan itu adalah para ahli agama, ahli Farisi dan ahli Saduki. Jadi artinya berbicara apa? Mereka ini orang-orang yang sudah mengerti Torah, yang sudah mengerti kebenarannya, tetapi tidak melakoni, bahkan menentang pekerjaan Tuhan. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ini adalah ketika kita tuh mengeraskan hati. Kita sudah dikasih tahu kebenaran, tetapi sampai meninggal kita tidak mau bertesubah. Marah Yakoti menyambung ya bahwa apa contoh yang ada di dalam Alkitab ya tentang daripada menghujat Roh Kudus ya. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama, contohnya Saul, kemudian contohnya lagi apa? Contohnya lagi bangsa Israel yang menolak naik ke atas Sinai. Kemudian Perjanjian Baru itu contohnya adalah Yudas, kemudian juga dengan Ananias dan Safira. Saudaraku, dari ini semua kita bisa belajar bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah ketika Anda tidak mau bertesubah sampai di hari ajal itu tiba. Seperti itu. Bertesubah, tidak mau bertobat, tidak mau berbalik, tidak mau meninggalkan, mengeraskan hati, malah kita menentang pekerjaan Tuhan. Kita menentang kebenaran kepada anaknya. Demikian juga orang-orang yang menentang ketuhanan Yeshua HaMashiach. Tapi sampai meninggal. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ke dalam Kejadian pasal 6 dikatakan rohku tidak selama-lamanya dalam manusia, karena itu umurnya 120 tahun saja. Artinya apa? Artinya selama kita hidup masih ada kesempatan untuk bertesubah atau bertobat. Tetapi menghujat ini ketika kita benar-benar tidak mau bertesubah atau bertobat sampai meninggal, ya sudah, Anda dan saya terhilang. Maka kalau ada temanmu yang kemudian murtad atau pindah agama atau apa, itu belum tentu karena dia masih hidup. Tapi persoalan ini akan menjadi ribet ketika sampai dia akan meninggal, dia tetap mengeraskan hati, dia menolak daripada tuntunan, daripada teguran Roh Kudus, ya sudah, Ruach HaKodes ya dia nggak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena terus mengeraskan hati. Karena ada juga tertulis di dalam Dabar Elohim, di dalam Alkitab jelas mengatakan, ya tidak ada seorang pun mengaku Yeshua HaMashiach Adonai atau Yesus Kristus Tuhan kecuali daripada Roh Kudus. Demikian juga yang ada rohnya tidak mungkin mendukakan atau menolak dia. Jadi pengertian menghujat Roh Kudus adalah sekali lagi Anda terus menolak. Anda dan saya menolak pertobatan atau tesubah itu sampai akhir hayat. Demikian konteksnya. Tuhan memberkati.